warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya bersama Ibu Mairani Ismail dari SMP Negeri 1 Tuala. Sekarang ini kita masih belajar di rumah dan kita belum bisa melaksanakan pelajaran seni budaya seperti biasanya. Dan Ibu mengharapkan supaya anak-anak semua bisa semangat. Semoga Allah selalu melindungi kita. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah Nanda semua, materi kita pada saat ini yaitu menggambar flora, fauna, dan alam benda. Nanda bisa membuka buku seni budaya pada. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dan mendeskripsikan pengertian menggambar. Yang kedua, mengidentifikasi jenis objek menggambar. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis komposisi dengan tepat. Yang keempat, mengidentifikasi media dan alat yang digunakan untuk menggambar. Yang kelima, mendeskripsikan teknik dan langkah-langkah menggambar flora, fauna, dan alam benda. Sebelum Ibu melanjutkan materi kita, Ibu mengharapkan Nanda semua tetap semangat. Alam merupakan sumber belajar yang tidak akan pernah habis untuk digali. Keragaman flora dan fauna dapat menjadi sumber inspirasi dalam menggambar. Selain flora dan fauna, benda-benda alam juga dapat dijadikan sumber inspirasi dalam menggambar. Nah, sekarang coba Nanda perhatikan gambar berikut ini. Tugasnya adalah setelah memperhatikan gambar 1 dan 2, Nanda diharapkan mencatat atau membuat perbedaan dari kedua gambar tersebut. Begitu juga dengan gambar 3 dan 4, 5 dan 6. Apa perbedaan dari kedua gambar tersebut dan dicatat di buku latihan. Selanjutnya yaitu pengertian menggambar. Gambar merupakan bahasa yang universal dan dikenal jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Gambar sudah dikenal masyarakat sejak zaman purba. Pada saat itu, gambar sering dihubungkan dengan aktivitas manusia dan roh leluhur yang dianggap memberi keberkahan dan perlindungan. Nah, pengertian menggambar adalah suatu kegiatan yang dituangkan dengan ide, imajinasi, pesan dan ekspresi manusia yang disampaikan berupa garis pada media datar dengan menggunakan alat. Yang kedua yaitu objek menggambar. Coba perhatikan gambar-gambar berikut ini. Objek menggambar ada 3, yaitu flora, fauna, dan alam benda. Selanjutnya, kita masuk ke prinsip menggambar. Prinsip menggambar diantaranya adalah komposisi. Komposisi atau disebut juga dengan susunan. Komposisi terbagi 3, yaitu ada simetris, asimetris, dan sentral. Yang dikatakan dengan simetris adalah objek di bagian kanan bidang gambar sama dengan objek di bagian kiri gambar. Asimetris menunjukkan bahwa objek
di bagian kanan bidang gambar tidak sama dengan objek di bagian kiri bidang gambar. Sentral adalah objek gambar yang berada di tengah bidang gambar. Dan selanjutnya, prinsip menggambar yang kedua yaitu kesatuan. Yang ketiga, irama atau ritme. Yang keempat, keseimbangan. Yang kelima, proporsi. Yang keenam, keselarasan atau harmoni. 7, gradasi. 8, kontras atau penekanan. Nah, selanjutnya kita masuk ke teknik menggambar. Teknik menggambar. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan pada saat menggambar, yaitu pertama, mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar. Yang kedua, mengetahui bagian-bagian dari objek gambar. Yang ketiga, menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Yang keempat, memberikan dimensi gelap terang, baik hitam ataupun berwarna. Kelima, memberi kesan untuk latar belakang. Pertama sekali menggambar, kita harus memperhatikan objek yang akan kita gambar. Nah, teknik menggambar flora. Pertama, gambarlah bentuk lingkaran untuk pola bunga. Kedua, gambar kelopak bunga, sesuaikan dengan bentuk aslinya. Ketiga, berilah warna pada hasil gambar bunga. Selanjutnya, teknik menggambar pertama, buatlah gambar bentuk oval untuk badan. Kedua, tambahkan bentuk kerucut untuk leher, kepala, dan ekor. Ketiga, berilah arsiran atau warna pada gambar itik. Yang ketiga, teknik menggambar alam benda. Pertama, gambarlah bentuk silinder atau oval. Kedua, buatlah setiap bagian menjadi bentuk cangkir dan piring. Ketiga, sempurnakan gambar dengan menggunakan arsiran dan warna. Nah, jadi itulah tahapan-tahapan kita dalam menggambar flora dan fauna secara sederhana. Selanjutnya, alat dan media yang kita gunakan dalam menggambar. Yang pertama yaitu pensil. Pensil dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pensil dengan tanda H dan B. Pensil H memiliki sifat keras dan cocok digunakan untuk membuat garis yang tipis. Pensil B memiliki sifat lunak dan cocok digunakan untuk membuat garis tebal atau hitam pekat. Yang kedua, pensil warna. Pensil warna memiliki warna variasi yang banyak menghasilkan warna lembut. Yang ketiga, krayon. Bentuk krayon ada dua jenis, yaitu pensil dan batangan. Kedua jenis bentuk krayon ada yang berbahan lunak dan ada yang berbahan keras. Yang keempat, pulpen atau ballpoint. Selain digunakan untuk menulis, ballpoint juga dapat digunakan untuk menggambar. Gambar yang dihasilkan memiliki karakter kuat dan umumnya berupa arsiran. Kelima, kertas gambar. Kertas gambar disebut juga sebagai media gambar. Selain ada lagi media yang bisa digunakan untuk menggambar, yaitu kanvas, karton, kulit telur, botol, kaca, dan sebagainya. Jadi, media gambar tidak hanya kertas saja. Sekian materi yang dapat
sampaikan pada pertemuan pertama ini. Setelah pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi, sekarang Nanda jawab pertanyaan berikut ini, yaitu yang pertama, tuliskan pengertian menggambar. Yang kedua, sebutkan masing-masing objek menggambar. 3. Jelaskan 3 jenis komposisi pada menggambar. Keempat, sebutkan media dan alat yang digunakan untuk menggambar. 5. Jelaskan teknik dan langkah-langkah menggambar flora, fauna, dan alam benda. Nah, demikianlah materi yang Ibu sampaikan, dan semoga anak-anak semua mengerti dan dapat memahaminya. Dan semoga kita berjumpa lagi pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.